Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan. Selamat merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Kembali saya mengajak Anda pada hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukanlah kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini bagi Yesus, ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah. Yesus tidak menolak Maria, tapi Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, mengajak mereka untuk meneladani Maria, yang setia mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maria contoh orang beriman yang sungguh luar biasa. Dia percaya pada kehendak Allah. Dia percaya pada sabda Allah. Lalu dia melakukan itu. Maka saya mengajak Anda semua untuk senantiasa tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi juga pelaksana firman. Maka kita akan disebut ibu dan saudara-saudari Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak sekedar berbicara, tapi melakukan itu dalam kehidupan kita. Semua orang bisa berbicara tentang cinta kasih, tentang memaafkan, tentang pengorbanan, atau hal-hal apapun. Tapi hanya sedikit orang yang bisa mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Maka Yesus mengingatkan kita semua agar kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikutnya, mari kita berjuang untuk setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Yesus sudah mencontohkan banyak hal, perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kita ikuti Dia. Kita sebarkan belas kasih Allah dalam setiap perkataan perbuatan kita, agar namanya semakin dimuliakan. Saya sangat yakin kita semua ingin disebut ibu, saudara-saudari dari Yesus sendiri. Maka mari kita mohon rahmat dari Yesus, membuka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya secara baik, merenungkan dalam hati dan pikiran kita, lalu menggunakan segenap hidup kita untuk melakukan itu dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Berbahagialah kita ketika kita disebut saudara-saudari, ibu, ayah dari Yesus sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkatilah semua orang yang senantiasa mencari Engkau,
Berkatilah mereka semua yang berjuang untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami bukan orang yang sempurna, Tuhan. Kami tetap memohon rahmat belas kasih-Mu, agar kami selalu diingatkan bahwa kami orang berdosa, agar kami mampu melakukan pertobatan dan terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati mereka semua yang kami janjikan doa. Berikan apa yang mereka butuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.